kesalahan terbesar orang adalah mereka mau uang, tapi hatinya nggak mau uang. Contohnya adalah ketika kita pengen datengin uang, kita nggak boleh berharap uang datang. Kita sebaiknya bersyukur uang datang. Berharap itu artinya kita bervibrasi di level nggak punya uang. Uang dan tidak punya uang tidak bisa nyampur. Tapi kalau kita bersyukur, maka vibrasinya seolah-olah sudah punya uang. Maka uang akan mendekat. Mekanismenya sesimpel itu. Jadi berdoalah seolah-olah sudah menerimanya. Bersyukurlah seperti seolah-olah sudah menerimanya. Nah, sebenarnya pernah nggak ngamatin orang juga ngelakuin hal yang sama dengan jualan barang di pasar? Lagi buka pameran, lagi buka basar begitu, terus temen datang, beli dong jadi penglaris. Selalu bilang begitu kan, kayak lu beli pertama jadi penglaris. Nah, habis itu dia beli dan ternyata habis itu rame. Nah, mekanismenya kurang lebih sama sebenarnya. Sebelum orang itu beli, kita ngerasa kayak ini belum laku ya. Aduh, semoga laku, semoga hari ini aku dapat banyak gitu kan. Begitu itu laku, satu teman sendiri yang beli, itu feelingnya yes laku nih. Dan itu membuka peluang yang lain. Nah, itu namanya dari berharap berubah jadi bersyukur. Oke, so namaku Denny Santoso. Sekarang aku lagi ngerjain Brain Boost. Dulunya aku punya bisnis suplemen, kemudian digital marketing juga. Sekarang ke mindset, ke mind dokter sekarang. Awal pertama sih bisnis saya yang paling gede itu adalah suplemen. Itu jalan dari tahun 99 sampai tahun 2021 kemarin. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu aku juga bikin digital marketing. Karena aku belajar digital marketing sejak tahun 2007. Karena waktu 2007 itu bisnis sudah stabil dan aku lagi kayak pengen explore di rumah aja, pengen explore cari duit lewat online itu apa aja sih potensinya. Ketemunya digital marketing sama trading saham waktu itu. Trading saham masuk, digital marketing masuk. Nah, trading saham 2008 crash. Nggak ngerti apa-apa, duitnya habis. Tapi digital marketing karena nggak ada crash-crash begitu, ya akhirnya belajar terus. Mulai dari affiliate dan sebagainya. Nah, di 2015 baru mulai buka kelas digital marketing. Itu one of the biggest sih waktu itu kan. Nah, itu berjalan sampai 2019. Habis 2019, saya bikin platform sendiri yang namanya Tribelio. It's a platform kayak marketplace buat jualan produk digital. Karena ya background-nya di digital marketing, kita ngerti tentang funnel, landing page, database, email marketing gitu-gitu. Akhirnya kita bikin platform namanya Tribelio. Nah, ketika bikin Tribelio itu, kita kan ngajarin banyak orang tentang content creator, tentang digital marketing dan sebagainya. Nah, salah satu yang saya amati itu problem banyak orang, bukan cuma di technical skill-nya, tetapi balik lagi selalu mundur ke mindset-nya. Misal, diajarin konten. Yang jadi hambatan mereka adalah gue malu, gue minder, gue takut, dan seterusnya. Selalu ini terus yang jadi isu. Maka salah satu produk yang kita ciptakan waktu itu adalah Brain Boost. Untuk PD konten, PD public speaking, itu yang kita ciptakan pertama kali. Nah, kok ternyata produk ini take off. Lompat sekali, tractionnya bagus sekali. Sehingga ketika ngelihat itu terjadi, akhirnya saya memutuskan bahwa oke, let's fokus ke sini, marketnya ini harusnya bisa digedein nih. Karena yang kita lihat kan dari audiens saya aja tuh punya challenge seperti itu. Tetapi di luar sana pasti banyak sekali yang punya challenge yang kurang lebih mirip lah ya, minder, takut, malu, dan sebagainya itu. So, akhirnya kita berkembang dari situ. Sampai hari ini, dari 1, 2, 3 title, sekarang Brain Boost sudah punya 22 per video ini di syuting. Kalau pertama ditarik mundur, sebenarnya kenapa aku nguasain ilmunya, itu di tahun 2008, aku pernah kena panic attack. Anxiety, terus panic attack, dan waktu 2008 belum ada YouTube kayak sekarang yang menjelaskan apa itu anxiety, mental health itu belum zamannya. Ya ke psikiater udah, terus dikasih obat, terus ketergantungan obat itu terjadi. Dan waktu itu akhirnya sembuhnya karena diterapi pakai NLP, dan karena itu hal yang baru, aku penasaran, aku mempelajari NLP di tahun 2009. Belajar NLP, belajar sampai dapat sertifikasi hipnoterapis juga untuk fix myself, kayak benerin otak sendiri gitu. Nah, tapi jadi suka banget sama itu. Jadi tiap tahun ngambil kelasnya, every years, udah 10 tahun. Tiap tahun tuh ngambil kelasnya, buat ngulangin terus. Sampai ketika menghadapi masalah yang ada di sekarang, malu, minder, dan sebagainya, jadi mikir kan, lah ini kan ilmu saya kemarin tuh bisa dipakai sebenarnya. Kenapa nggak dipakai? Dari situlah terciptanya Brain Boost itu. Itu awal mulanya kayak begitu. Nah, sebuah belief itu sebenarnya simple. Sebuah ide yang terkonfirmasi beberapa kali sehingga menjadi kebenaran bagi pemilik belief itu. Jadi kalau misalkan aku punya belief, kaya begitu, terus dikonfirmasi, duit datang. Habis itu jualan suplemen pertama kali kan harganya lumayan ya, jutaan gitu. Di tahun 2000, bulat 00, teman-temanku baru lulus kuliah, duitku udah jutaan di dompet. Nah, ngelihat itu, aku bilang kayak, wih, aku keren ya.
Nah, itu buat menambah belief. Jadi dikonfirmasi beberapa kali, akhirnya jadi strong. Nah, orang yang punya belief yang salah, dia melihat ke hal yang salah. Misalnya, aku orang miskin nih, terus ngumpul sama orang miskin semuanya, mindsetnya maksudnya ya. Terus dikonfirmasi, iya lo bisnis susah lo dan sebagainya. Jadi beliefnya sudah tidak berguna, dikonfirmasi sehingga ini menjadi kebenaran bagi dirinya. Padahal nggak ada hubungannya. Ini bukan absolute truth. Ini cuma pandangan dia yang dikonfirmasi sekitarnya dan menjadi kebenaran bagi pemilik belief tadi. Sehingga kita mesti ngecek lagi untuk meruntuhkan itu. Berarti pertanyaannya adalah, ada nggak orang yang lahirnya miskin bisa jadi kaya? Ya, banyak lah. Banyak lah. Itu bukan cuma 1-2, itu banyak sekali. Orang-orang terkaya di Indonesia juga dulunya juga 0-0 semua aja. Tapi bisa gitu. Jadi dia harus melihat bahwa yang dia percaya ini ada yang salah loh di situ. Dan dikonfirmasi sehingga akhirnya, oh ya beliefku ini salah nih. Nggak tepat nih. Nggak berguna nih buat aku. Terus belief yang berguna apa? Bahwa aku bisa loh start dari 0. Oke, dia mencari konfirmasi. Siapa sih yang start dari 0 terus bisa? Apakah Elon Musk, apakah siapapun itu gitu. Dan mengkonfirmasi beliefnya sehingga menjadi kuat lagi gitu. Kemarin aku barusan interview juga orang yang memang hebat banget, jualannya kenceng banget begitu. Ketika ditelusurin sampai mudanya, dia kekurangan waktu mudanya. Dan kekurangan itu yang bikin dia semangat nyari kan sampai hari ini. Kurang lebih gitu. Jangan salah lihat. Jadi teman matters. Misalkan kamu cerita ke temenmu nih, kayaknya seru banget ya kalau misalkan aku bisa dapetin proyek gede kayak begini. Terus teman bisa bilang kayak, alah kayak gitu mah nggak mungkin. Orang kayak kita mah nggak mungkin dapet kayak begitu. Bagi aku, kata-kata nggak mungkin itu adalah menunjukkan kemampuannya dia. Bukan kemampuan kita yang dikomentarin. Jadi di kepala dia nggak mungkin, ya dia ngomongnya nggak mungkin. Gitu. Jadi nyinyiran itu memproyeksikan isi kepalanya dia sebenarnya, bukan tentang kita. For me personally, beliefnya dulu, ya fundamentalnya beliefnya dulu. Karena gini, kalau orang beliefnya dia nggak bisa sukses, maksudnya aku lahir orang miskin nih, maka apapun itu nggak jalan. Dia akan diam aja, dia akan menerima nasib, nggak ngelakuin apapun. Jadi paling krusial adalah fundamentalnya beliefnya. Nah di aku sendiri, aku punya belief, aku orang kaya, selesai. Maka apapun yang aku lakuin, aku akan mencari cara untuk jadi kaya. Jadi punya belief kaya beda sama sudah kaya ya. Itu belief aja gitu kan. Nah belief itu tercipta waktu kecil. Waktu kecil temenku itu let's say lebih kaya dari aku. Punya game, punya Nintendo, punya apa, dan aku nggak punya. Sehingga kalau main harus ke rumahnya dia. Nah itu yang bikin aku kayak, enak juga ya jadi orang kaya ya. Beli Nintendo tinggal beli gitu kan. Harga kasetnya waktu itu 50.000. Buat aku nggak mampu ya, nggak mampu. Jadi itu yang bikin aku belief waktu di awal banget ya, waktu SD itu ya, nanti aku harus jadi orang kaya. Nah akhirnya ketika kerja, dapetin income, kok ternyata gampang ya dapetin income ya waktu itu ceritanya gitu. Itu kan mengkonfirmasi belief. Sehingga akhirnya ya udah aku belief kok aku kaya kok gitu ceritanya. Jadi belief duluan sehingga menelurkan mindset bahwa oh gampang kok cari duit, oh gampang kok ngelakuin ini. Nggak bisa, tinggal belajar aja kok. Bukan nggak bisa terus ya aku mah nggak bisa. Nggak bisa, tinggal belajar aja. Nggak punya modal, cari modal gimana ya caranya ya gitu. Jadi belief dulu, habis itu mindset, habis itu action. Nah, during action ketemu tools-toolsnya kan, gitu. Jadi nggak mungkin toolsnya dimulai dari awal, karena lahir nggak punya tools kita. Itu sih urutannya. Aku punya beliefnya sebelum aku bisnis. Aku sudah punya belief kaya, baru waktu itu aku punya kesempatan untuk menemukan bisnisku yang jalan besar itu, di suplemen. Nah, ketika suplemen naik, habis itu sempat turun, habis itu ini, beliefnya udah ada, belief kayanya udah ada. Jadi ketika punya belief kaya, maka ketika turun pun, itu ya nggak ada isu, ya. I believe ini akan lewat kok, gitu. Beliefnya kayak ini temporary. Bukan mendefinisikan, misalkan habis banget gitu ya, pernah ngalamin soalnya. Bukan berarti aku miskin, itu enggak. Ini sebuah kejadian yang secara temporary, sementara, itu lewat aja di hidupku. Yang akan bounce back. Karena beliefnya itu tadi. Tapi banyak orang yang mengadopsi identitas, wah aku sekarang orang gagal, orang miskin. Gimana caranya bangkit dari kegagalan ya? Bahkan bilang ke anakku, aku nggak mikir bangkit, karena aku nggak mikir jatuh. Kita tetap berdiri loh sekarang ini kan secara fisikal ya. Gak tahu jatuhnya kan, ya udah gitu. Jatuhnya kan cuma di sini. Kalau nggak mikir jatuh, kita nggak mikir bangkit dong. Ini deh gambaran umumnya ya. Belief itu terjadi biasanya karena doktrin waktu masih kecil. Kemudian peristiwa emosional yang kuat sekali. Termasuk dihina orang itu emosional sekali. Sehingga misalkan pernah dihina sama orang kaya, dia jadi benci orang kaya, itu ngefek sekali. Kemudian role model. Jadi kalau kita ngelihat orang kaya, tiba-tiba filter kita mati semua tuh. Dia ngomong apa pasti bener tuh. Nah itu biasanya gitu kan, ada role model siapa gitu. Nah itu.
Ada beberapa orang yang menyadari bahwa dia punya masalah di belief tentang uang. Itu ada beberapa. Misalnya, dia benci orang kaya. Atau waktu masih kecil, dia pernah dihina sama orang kaya. Dan dia bilang orang kaya itu sombong, orang kaya itu jahat. Terus dikonfirmasi sama sinetron di Indonesia. Yang kaya menindas yang miskin. Selalu begitu kan stylenya gitu. Dan akhirnya dia punya belief itu. Tapi terjadi waktu masih kecil. Dan sekarang dia lupa. Nah, ketika dia lupa begini nggak ada isu. Ketika dia kerja, dapat deal-deal proyek-proyek, aman. Sampai dia dapat proyek besar. Tiba-tiba di kepalanya dia, kalau aku dapat proyek besar ini, cool nih, dapat duit banyak dong. Aku jadi orang kaya nih. Nah, itu mulai mengganggu bawah sadarnya. Mulai nggak srek. Ini kayaknya too good to be true deh. Ini kayaknya mau ditipu deh aku nih. Masa bisa sih proyek kayak begini? Masa aku pantas kayak begini? Itu ganggu gitu. Terus tiba-tiba kayak aku nggak srek, nggak jadi deh. Sehingga proyek kecil sering deal, proyek besar nggak pernah deal. Nah, ketika diurutkan ke belakang, dia punya masa lalu yang seperti itu. Aku nggak hafal orangnya, karena kalau di grup itu kan ribuan ya. Betul. Jadi kayak satu curhat ya aku beresin, satu curhat aku beresin, begitu. Oh, kita punya komunitasnya sih. Di grup WA ada, di Tribelio, di Tribe-nya itu ada juga komunitas itu. Karena gini, ketika kita mau belajar untuk benerin mindset, untuk benerin belief, biasanya kita akan nabrak mental block, luka batin, trauma, dan sebagainya. Ini akan ketemu nih, tiba-tiba ketemu aja. Bahkan tadi pagi barusan ada yang DM aku tuh lucu tuh. Dia mengatakan bahwa dia nggak punya mental block. Di kepala aku, biasanya orang-orang ngomong gini, ini mental blocknya banyak nih. Nah, memang biasanya akan ketemu banyak sekali mental block seperti itu. Karena di dalam audionya kan dilepaskan mental blocknya, baru diinstal program baru. Selalu seperti itu. Jadi buat saya, kalau kelihatan atau ngerasa nggak nyaman, itu malah better. Karena jadi ketahuan ada luka batin di situ. Diberesin, baru hidupnya jadi enak. Kalau nggak kan kita ngerasa baik-baik aja ya. Gitu. Padahal kok hidupnya struggle terus, tapi kerasa nggak ada yang salah gitu. Ternyata nyangkutnya di situ. Jadi kayak medical check up secara inilah mental gitu sih, pakai brain boost gitu. Ini juga contoh salah satunya ya. Pernah nggak ngalamin, kita mau jual barang, jual motor, jual rumah, kayaknya udah berdoa, tapi kok nggak laku-laku. Sampai akhirnya kita pasrah, ya wis lah, laku nggak laku, ya udahlah. Begitu pasrah kayak begitu, tiba-tiba laku. Nah, ketika tiba-tiba laku, entah sorenya atau besok paginya, itu bisa aja teman kita tiba-tiba telepon, bro, barang lu atau rumah lu atau motor lu kemarin masih ada nggak? Kalau ada, gue mau dong gitu. Dan kita bilang, kok teleponnya sekarang udah laku, lu baru telepon, kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Itu sering banget terjadi, ngalamin juga ya kayak gitu ya. Sebenarnya sainsnya apa sih ini? Sainsnya simple. Sebelum barang ini laku, vibrasi kita tuh berharap setengah mati laku. Kita pengen banget ini laku. Mungkin karena biar duitnya masuk buat bayar utang atau apapun itu. Tapi kita berharap sekali. Dan itu bikin nggak laku. Begitu kita let go, berharapnya berhenti, itu laku. Begitu kita bersyukur karena laku beneran nih kan, yes laku nih. Vibrasi bersyukur itu menarik orang lagi untuk datang. Makanya orang telepon nanya. Nah, menariknya, kalau orang datang tiba-tiba telepon nanya, kok ya sorenya atau besoknya? Kok nggak bulan depan? Ya kan, pasti deket-deket sudah laku. Bukan sebulan setelahnya loh. Maksimum biasa 3 hari. Seminggu udah nggak ada yang nanya lagi. Why? Pertanyaannya kok nggak sebulan? Karena bersyukur kita peak banget ketika 1-2 hari baru laku. Masih kemaru gitu kan. Kayak laku nih. Cerita ke istri, ke anak, ke suami, dan sebagainya gitu kan. Nah, vibrasi itu ternyata nyedot banget loh. Itu udah kejadian di mana-mana. Jadi kalau misalkan, I think teman-teman yang nonton di sini, tanya ke teman-teman, pasti ada yang ngalamin hal seperti itu. Makanya Brain Boost itu memprogram hati, bukan mulut aja. Uang punya vibrasi, hati kita punya vibrasi. Kita bisa ngerasain kok kalau misalkan ketemu orang yang dia lagi kayak bad mood banget, padahal dia belum ngomong, kita bisa tahu, lu jutek banget sih hari ini. Sering seperti itu gitu. Jadi vibrasi kerasa. Atau let's say kita lagi nemenin saudara lagi di rumah sakit deh, kita temenin seharian gitu. Pulang badan kita kayak capek banget. Padahal jalan-jalan di mall seharian nggak capek, ini baru sejam 2 jam kayak pulang tuh kayak aduh capek banget ya. Berarti ada energi, ada vibrasi sebenarnya nggak kelihatan gitu. Itu dulu fundamentalnya. Nah, vibrasi uang, vibrasi makanan, vibrasi rumah, vibrasi motor itu berbeda-beda. Kayak frekuensi radio, ada frekuensinya, ada kontennya, itu beda gitu. Itu dulu fundamentalnya. Nah, kalau uang punya vibrasi, let's say vibrasinya uang itu A begitu. Nah, vibrasi kita sama vibrasi uang ini selaras atau tidak? Kalau sama, maka dia akan datang. Kita akan gampang melihatnya, kita gampang ngerasainnya. Contoh lain adalah, kan nggak nyaman ya kalau kita mau mendekati si A, tapi si A itu selalu menjelek-jelekkan kita. Wah, itu kayak bodoh amat, gue nggak mau kenalan kalau begitu. Nah, di uang sama, ternyata orang mau uang datang, tapi dia selalu bilang bahwa uang mah akar kejahatan. Lu mah banyak uang sombong, lu mah nipu. Uangnya kan ngapur ya. Karena dikata-katain terus gitu. Dia selalu mengutuk uang. Nah, supaya uang datang gimana? Kita selalu bersyukur terhadap uang, berapapun itu. Nah, kesalahan terbesar orang adalah mereka mau uang, tapi hatinya nggak mau uang tadi. Yang dimaui utang.
Jadi contohnya adalah misalkan orang punya utang gitu, dia berdoa itu selalu yang disebutnya utang terus. Utang sama uang itu vibrasinya beda. Oke. Satu lagi, ketika kita pengen datengin uang, kita nggak boleh berharap uang datang. Kita sebaiknya bersyukur uang datang. Berharap itu artinya kita bervibrasi di level nggak punya uang. Uang dan tidak punya uang tidak bisa nyampur. Tapi kalau kita bersyukur, maka vibrasinya seolah-olah sudah punya uang. Maka uang akan mendekat. Mekanismenya sesimpel itu. Jadi berdoalah seolah-olah sudah menerimanya. Bersyukurlah seperti seolah-olah sudah menerimanya. Nah, problem terbesar adalah bersyukur levelnya di hati, bukan di mulut. Ngomong aku bersyukur di mulut, tapi hatinya khawatir. Itu nggak sinkron. Nah, orang yang punya banyak hutang, nggak punya duit, disuruh bersyukur seolah-olah punya banyak uang, ini kesulitan. Lah duitnya kagak ada, disuruh bersyukur apa? Ya kan? Kalau sudah lunas, gue bersyukur. Kalau belum ada, ya nggak bisa berharap dong gitu. Ngemis-ngemis dan sebagainya. Maka disitulah peran dari Brain Boost itu sendiri. Kita memprogram bawah sadar supaya percaya dia punya banyak duit. Percaya dulu. Supaya hatinya tadi getarannya itu syukur. Nah, menariknya, otak bawah sadar tidak bisa membedakan mana realita sama imajinasi. Nggak bisa bedain. Contoh, anak kecil diajak nonton Spider-Man, pulang dia lompat-lompat kayak Spider-Man. Anak kecil itu bawah sadarnya masih kebuka banget, nggak bisa bedain. Nanti umur 12-13 dia baru jaim, itu baru bisa bedain, 13 tahun. Nah, otak kita, orang dewasa, otak bawah sadar hanya terbuka ketika kita tidur. Sehingga memprogram otak bawah sadar orang dewasa itu hanya bisa dilakukan ketika dia tidur. Kalau ketika kita bangun, logika kita ribut. Bilang di afirmasi, kamu kaya, kamu sukses, duit banyak, dan sebagainya. Logika kita bisa bilang kayak, bro, itu utang lunasin dulu tuh. Baru ngaku-ngaku kaya. Bisa begitu logikanya. Nggak masuk. Jadi biarkan dia off dulu ketika tidur. Nah, masuk tuh. Gitu. Itu maka peran Brain Boost-nya di situ. Jadi, solusinya simpel. Gimana memprogram otak bawah sadar supaya dia percaya dia kaya. Kita pakai Brain Boost Money Magnet, didengerin waktu dia tidur. Sehingga bawah sadarnya benar-benar diprogram. Logikanya yang bilang bahwa, duitnya beneran nggak ada nih, lagi tidur. Jadi dia nggak ikutan rame, di bypass aja. Itu mekanismenya seperti itu. Nah, ketika kita melakukan itu secara rutin selama 30 hari, maka pelan-pelan hati kita tuh percaya kita kaya, tiba-tiba tenang. Jadi rasa paling awal itu rasanya tiba-tiba tenang. Nah, nanti mulai rezeki datang, mulai rezeki terbuka, mulai ada temen nawarin peluang, akan muncul seperti itu. Mekanismenya kurang lebih seperti itu sih. Tadi aku sempat sebutkan ya, yang mau jualan rumah, jualan apapun itu, kok kayaknya susah banget, begitu let go, habis itu laku, terus teman-teman ini. Nah, itu kan perubahan dari berharap ke bersyukur. Nah, sebenarnya pernah nggak ngamatin orang juga ngelakuin hal yang sama dengan jualan barang di pasar? Lagi buka pameran, lagi buka pasar begitu, terus temen datang, beli dong, jadi penglaris. Selalu bilang begitu kan, kayak lu beli pertama jadi penglaris. Nah, habis itu dia beli dan ternyata habis itu rame. Nah, mekanismenya kurang lebih sama sebenarnya. Sebelum orang itu beli, kita ngerasa kayak ini belum laku ya. Aduh, semoga laku, semoga hari ini aku dapat banyak gitu kan. Begitu itu laku, satu teman sendiri yang beli, itu feelingnya, yes, laku nih. Dan itu membuka peluang yang lain. Nah, itu namanya dari berharap berubah jadi bersyukur. Nah, kita punya Brain Boost spesial yang namanya Brain Boost Penglaris. Itu buat teman-teman yang jualan apapun sebenarnya, asal jualan. Itu kita memprogram otak bawah sadar supaya happy dan bersyukur kita tuh naik 100 kali lipat bahwa produk kita sudah laku. Di programnya memang spesifik untuk itu. Jadi disebutin di skripnya, produk yang kamu jual sudah laku. Customermu happy banget. Duitnya sudah masuk ke rekeningmu dan happymu naik 100 kali lipat. Goalnya apa? Stop berharap. Karena berharap itu vibrasi paling jelek untuk datengin rezeki. Karena vibrasi berkekurangan, aku belum punya nih, aku belum dapat nih, itu vibrasi paling jelek. Sebaiknya adalah selalu bersyukur kan. Nah, itu diprogram di situ. Hari ini deh, itu ada 3 orang testimonial penglaris sih. Jualan tanah, jualan apa sih barang UKM-nya dia online gitu, tiba-tiba laku aja. Sebelumnya nggak laku sudah semingguan, terus tiba-tiba laku aja online-nya dia. Karena dia bersyukur gitu. Nah, itu Brain Boost Penglaris. Mirip Money Magnet, tapi khusus buat jualan yang ada barangnya. Gitu. Oke, so kalau pertanyaannya adalah cara jadi kaya. Yang pertama, balik lagi, belief-nya ada atau enggak? Karena nggak ada orang kaya yang belief dia miskin. Nggak bisa. Nggak ada orang kaya yang pakai cara atau mindset orang miskin. Nggak ada. Berarti belief-nya harus jadi kaya dulu. Mindset-nya juga harus menggunakan mindset orang kaya, bukan mindset orang miskin. Sehingga dari sini, satu, ya jangan musuhin orang kaya, ya kan? Jangan dikata-katain, lu anak orang kaya lah, kita masih apa? Lu jangan, deketin aja, itu pertama. Udah pasti, itu kesalahan terbesar banyak orang yang pengen kaya, malah mengutuk orang kaya. Lu sombong, lu jahat ya. Kita yang kaya ngapain kumpul sama lu gitu kan. Kedua, mulut dijaga.
banyak orang yang pengen kaya, tapi ngata-ngatain tadi, dan kemudian yang diomongin itu selalu keluh kesah. Orang kaya boring banget dengerin keluh kesah. Kita carinya adalah solusi, kita carinya adalah peluang, kerjasama, opportunity. Apa yang keren nih? Indonesia resesi, boleh, nggak ada masalah. Peluangnya di mana? Itu yang diomongin. Jadi kalau tiba-tiba Indonesia resesi, bisnisku kolaps dan sebagainya, kita malas ngomongin ini tuh. Itu vibrasinya kan beda banget ya. Ngomongin peluang sama ngomongin itu, gitu kan. Nah, dari sini berarti penting banget start dari awal adalah untuk memprogram belief-nya dulu. Maka my suggestion adalah tadi pakai Brain Boost yang money magnet. Itu memprogram bawah sadar untuk aku kaya duluan, itu dulu. Supaya dia believe. Nah, tapi kan nggak bisa ya, kita believe doang terus nggak kerja. Ya bisa sih kecipratan-kecipratan dikit, tapi kan nggak bisa yang gede banget itu. Karena kemarin aku sempat riset sih, orang-orang kaya itu biasanya punya kendaraannya untuk jadi kaya. Nah, kendaraannya biasanya itu bisnis. Tapi kalau dari awal banget nih, dari nol banget nih, it's okay. Nggak punya bisnis itu nggak apa-apa. Yang pertama adalah punya skill. Jadi kan kalau belajar skill hari ini udah murah sih. Di internet ada, di mana-mana, di YouTube juga banyak sekali kan skill. Nonton channel ini juga banyak sekali di-share skill. So, punya skill dulu dan jualan skill dulu, jualan waktu. It's okay. Nah, setelah terkumpul duitnya, kita mulai memprodukkan skill kita. Itu kalau aku bisa jualan online course, ebook, apapun itu. Aku bikin jadi produk. Nah, ketika di sini udah oke, atau aku ketemu peluang baru dan punya cukup modal, maka aku akan build the business. Bisa bisnis konvensional apapun itu, intinya lah kita punya kendaraannya untuk bisa take off. Itu sih. Nah, cuman kalau tadi ngomongin Brain Boost tadi adalah memprogram kaya, ada satu lagi sih isunya. Kan kita harus doa dan bekerja ya. Doa doang nggak bekerja juga nggak bisa kan? Bener nggak ya? Nggak tahu teman-teman setuju nggak nih di audiens ini ya? Kan berdoa dan bekerja gitu kan ya? Berdoa doang tanpa kerja, duitnya nggak lewat, nggak masuk. Kalau bekerja doang tanpa doa gimana? Juga kayaknya kurang berkah gitu. Jadi sebaiknya digabungin gitu kan. So, Brain Boost Money Magnet, goal-nya adalah membuat doa mudah terkabul. Mudah terkabul gitu, oke? Tapi setelah doa mudah terkabul kan kita mesti bekerja. Sometimes kebanyakan kita masih mager, entarlah gitu kan. Belief kaya tapi mager gitu kan. Scrolling aja merasa kaya, ini kan repot juga gitu kan. Merasa kaya tapi nggak datang duitnya beneran gitu. Maka gabungannya terbaik adalah dengan menggunakan yang tadi Brain Boost Core Money Value. Gini, orang hanya melakukan aktivitas yang dia anggap penting. Sehingga kalau dia scrolling sosial media, kita cek apa yang penting dari scrolling sosial media. Maybe dia bilang, aku di sini bebas, aku di sini tenang. Oh, berarti yang penting di hidupnya adalah bebas, tenang. Oke, apalagi? Oh, aku baca buku misalkan, ya baca buku tapi nggak pernah action. Berarti mungkin di tempat dia personal growth itu penting. Tapi yang menjadi garis bawah adalah duit tidak pernah disebut sebagai hal yang penting. Maka dia nggak ngejar duit, dia nggak ngelakuin aktivitas yang ngejar duit. Jadi dilihat aja orang-orang yang tidak melakukan itu. Kayaknya belajar, aku ambil semua course yang ada, aku beli tuh. Tapi nggak ada hasilnya. Berarti buat dia, personal growth value penting, duit tidak penting di bawah. Teman penting, kayak tadi misalkan diajak teman. Kalau nggak mau diajak teman keluar, nanti dikatain nggak setia kawan. Oh, berarti setia kawan itu penting buat dia. Gitu. Duit balik lagi di bawah sekali. Nah, maka dari ini kan kita lihat ketika ada teman, ada keluarga, ada personal growth, ada apapun itu, dia akan ngelakuin ini di hidupnya sehari-hari, dia nggak akan ngelakuin aktivitas yang menghasilkan uang. Karena tingkat pentingnya tadi itu di bawah. Nah, makanya gimana orang ini bisa mulai kerja ngejar duit. Maka prioritas uang tadi dinaikkan di hidupnya. Dibuat uang jadi penting. Tapi tekniknya adalah nggak boleh uang itu jadi lebih penting dari value sebelumnya. Misalnya, value yang penting adalah Tuhan, misalnya, agama gitu. Nggak bisa uang itu dinaikin di sini, terus Tuhan dibawa uang. Dia akan konflik gitu. Maka yang kita lakukan di Brain Boost Core Money Value adalah uang itu dikonekin, dicantelin gitu sama agama. Terus ngomongnya gimana? Kalau kamu duitnya banyak, kamu bisa sedekah lebih banyak loh gitu. Jadi dikaitin. Jadi yang penting dikaitin sama duit. Itu jadi penting duitnya. Gitu caranya. Nah, jadi untuk bikin orang mager jadi gerak dan ngejar duit, itu pakai yang Brain Boost Core Money Value. So my suggestion, digabungin dua-duanya. Antara money magnet sama core money value. Itu kalau orangnya normal dan biasa aja. Tapi kalau punya trauma, luka batin dan sebagainya, itu bisa digabungin sama Brain Boost Let Go of the Past. Untuk membuang masa lalunya yang mungkin dia benci, apapun itulah, yang menyakiti dia itu, ganjel kan. Itu bisa pakai itu. Kurang lebih itu biasanya. So, untuk jadi kaya ya diberesin dari dalam dulu. Gitu. Ada beberapa orang yang kemarin itu juga nge-DM gitu. Aku kok bisnis gagal terus nih. Terus pertanyaannya langsung kayak, aku mesti pakai Brain Boost yang mana? Jawabanku adalah bukan ngomongin tentang Brain Boost-nya dulu kalau kayak begitu. Perlu dianalisa dulu. Kamu tuh ngerti bisnis atau enggak? Karena kalau nggak ngerti bisnis, nggak bisa baca laporan keuangan, nggak ngerti financial dan sebagainya, ya kamu nggak layak bisnis. Kayak aku kok nggak bisa masak ya, tapi nggak pernah belajar masak.
Terus gimana memasak? Paling ya cuman menanak nasi atau nasi goreng gampang lah. Bedakan antara jualan sama bangun bisnis. Bangun bisnis, bangun sistem, rekrut tim, bikin sistemnya, SOP-nya, KPI-nya, job desk-nya. Wah, banyak sekali. Punishment, reward, market reset, ya kan, financial. I think banyak orang yang gagal bisnis di awal, itu mereka ikut-ikutan temen. Dan mereka berpikir bahwa bisnis itu cuma jualan barang aja. Tetapi habis itu forecasting, managing, ini semua itu nggak paham sama sekali. So, my suggestion adalah kalau misalkan kayak begitu, dicek terlebih dahulu problemnya di mana. Apakah dia nggak punya skill bisnisnya? Kalau nggak punya skill bisnisnya, maka sebaiknya itu belajar bisnis dulu. Kan banyak ya kelas-kelas di luar sana ngajarin tentang bisnis. Itu dulu. Tapi kalau misalkan urusannya adalah aku kok selalu takut ya, jualan tuh kok selalu minder ya, itu ranahnya Brainboost. Udah di sini. Gitu. Jadi misalkan aku kok takut ya atau minder ya kalau disuruh jualan. Kita punya Brainboost sales juara. Hanya kalau itu isunya. Tapi kalau isunya adalah kok aku ketipu ya? Ya lu kurang pinter. Ya mesti belajar bisnis dengan bener dong. Analisanya gimana, finansialnya gimana. Gitu sih menurut aku. Jadi mesti dipisahkan dulu case-nya di mana baru kita bisa solve. Gitu sih. Tahu nggak sih yang disebut dengan effort atau usaha? Effort atau usaha itu sebenarnya adalah proses otak sadar meyakinkan bawah sadar. Maka yang terjadi adalah ketika kita pengen turunin berat badan, kita effort tuh, berusaha menahan, tidak makan gula, tidak makan coklat, ice cream, snack, dan yang lain-lain. Itu namanya effort tuh. Diajak temen ke cafe gitu kayak effort banget nahan gitu kan, kayak menahan diri banget. Itu namanya effort tuh. Nah, ketika bawah sadar itu sudah yakin, maka namanya berubah jadi habit. Udah habitnya aja, healthy lifestyle udah habit aja. Ketika kita misalnya mau bangun pagi, belajar bangun pagi jam 5, itu effort. Pasang wecker dulu, pasang apa dulu gitu kan. Sampai akhirnya bawah sadarnya yakin, itu jadi habit. Bangun jam 5 udah langsung bangun aja. Nggak usah wecker, bangun aja. Itu namanya habit. Oke? Nah, otak sadar itu 12% kira-kira. Otak bawah sadar itu 88% kira-kira. Nah, kalau yang meyakinkan ini cuma 12%, yang diyakinkan 88%, itulah kenapa motivasi sering gagal. Karena sudah effort, diet, sebulan berhenti. Karena 12% meyakinkan 88% ini kalah. Nah, maka dari itu kita di Brainboost ngelihatnya, lah 88% ini ngapain lu effort banget begitu? Pas tidur, kita program aja langsung. Tiba-tiba jadi habit. Begitu jadi habit, hidup kita jadi effortless. Makanya di Brainboost itu kita punya, sampai saat ini kan ada 22 title tuh. Mau berhenti ngerokok, ngapain effort? Dengerin aja, tiba-tiba pengen berhenti. Gitu. Mau turunin berat badan, ngapain effort? Dengerin aja Brainboost weight loss. Tiba-tiba pengen olahraga, pengen makan sehat. Begitu, sesimpel itu. Lah ngapain sih harus effort yang susah payah kalau ada toolsnya untuk nge-hack gitu kan ceritanya. Sebenarnya belief itu tiap orang beda-beda. Nah, cuman kita selalu sarankan adalah penggunaan Brainboost itu 30 hari. Untuk membuat program bawah sadarnya beneran masuk, habitnya jadi. Itu 25-30 hari. Tapi ada orang-orang yang kemarin tuh kasusnya begini. Dia itu beli Brainboost, tapi nggak mau dengerin dulu sebelum dia beli headset yang bagus banget. Nah, ketika dia dengerin Brainboost dengan headset yang bagus banget, dia beli ya, habis itu dia baru beli gitu, ternyata doanya dia terkabul sehari. Nah, artinya apa? Dia tuh believe banget sebenarnya. Believe banget, cuman karena headsetnya belum aja. Tapi kan menunjukkan dia believe dong. Ini kalau aku pakai dengan headset terbaik, ini hasilnya pasti bagus nih. Dia believe tuh. Sehari dapat. Nah, yang bikin nggak berhasil, ada yang pakai lama nggak berhasil, ya salah sendiri nggak ngontak aku sih ya. Problemnya adalah dia berharap sepanjang hari. Dia berharap kok nggak dapat datang ya. Temen datang, aku kok nggak datang ya. Itu diulang-ulang terus. Nah bayangin, Brainboost-nya sejam, tapi 24 jam dia mengatakan afirmasinya negatif. Ya kalah lah sejam. Makanya kita di Brainboost ngajarin juga no negativity, no judgment gitu, ya kan? Karena ngerusak aja gitu, ngerusak vibrasi yang udah di-build sejam tadi dihajar dengan yang negatif. Tinggal download di aplikasi sebenarnya. Nanti kan ada linknya ya di bawah ya. Nah, habis itu tinggal pakai aplikasi aja. Nanti tinggal di play pakai aplikasi, selesai. Tinggal dengerin aja pas tidur. Harus pakai headphone atau headset ya. Karena suaranya binaural. Jadi kiri kanan itu suaranya berbeda. Goalnya apa? Goalnya adalah supaya membuat logika kita kalau masih bangun itu benar-benar off, capek banget. Dengerin itu pusing. Sehingga masuk ke bawah sadar gitu. Nah, otak sadar kita itu punya kemampuan proses 40 bit per second. Nah, bawah sadar itu punya kemampuan proses 11 juta bit per second. Jadi kalau cepet banget ngomongnya atau kiri kanan begitu, otak sadar capek banget, dia nggak sanggup. Prosesornya nggak sanggup. Bawah sadar enteng, masuk aja. Gitu. Jadi memang ini didesain suara yang masuknya ke bawah sadar. Oke, so buat teman-teman, simple aja. Kalau hidup Anda banyak masalah, artinya adalah mindset dan belief Anda banyak salahnya. So, kita di Brainboost belief. Kalau Anda pengen mengubah hidup Anda menjadi lebih baik, maka change your belief, change your life. Ini naik kelas versi saya. Temukan naik kelas versimu.